Ya, jadi nanti kerugian yang kalau sampai ini dibiarkan saja, saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani dia di situ kan. Dan saya kasih tantangan kepada Novi ya. Kalau Novi bilang itu uang lebih penting daripada pengobatan, saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Nggak usah 1,3. Ya dong. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan, saya kasih 2 kali lipat. Bukan 1,3. Tuh mobil Mercy baru saya kasih ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu. Ya kan, jadi jangan pikir uang menlevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Ya, jadi ini yang saya bilang ya, tolong lihat dengan perikemanusiaan. Kalau kamu memang udah mau memberi, ya kan, 100 ribu, 1 juta, 2 juta, berikan dengan ikhlas. Ya, nggak ada kok itu ketika yang namanya donatur itu bukan simpan pinjam, bukan pinjam meminjam yang ada. Kalau misalnya nggak bayar kena denda ini, bisa dikembalikan ini, penalti ini, nggak ada itu. Donasi itu lu kasih, ya kan, orang itu mau pakai buat apa, itu terserah orang itu. Itulah hukum, dan itu yang harus kita tegakkan. Aduh, nambah satu lagi nih. Numpang pansos lagi nih orang satu ini. Kalau memang kau mau kasih keluar uangmu untuk Agus, silakan kasih keluar uangmu untuk Agus. Sudah viral baru kau banyak bacot begitu. Sebelum dibantu sama Mbak Novi kau kemana saja? Kenapa sekarang baru kau keluar-keluar? Kalau sudah viral baru kau teriak-teriak di situ. Bicara masalah uang mula, inilah itulah. Itu ada Agus di sampingmu. Kasih dong. Enak sekali kau mau siram Mbak Novi pakai air keras. Emang kau siapa? Orang sudah nolongi si manusia tidak tahu diri itu. Penumpang pansos lagi sok-sok membela, tidak tahu malu. Nggak usah kau banyak bacot nih sama perempuan lagi. Kau itu lahir dari perempuan, bukan lahir dari si Agus itu. Paham kau? Alvin Lim sekarang jadi kuasa hukumnya Agus. Katanya demi kemanusiaan. Nih buat Pak Alvin Lim, kalau memang untuk kemanusiaan Pak Alvin, ya saya kasih tahu kronologisnya. Yang menzolimi Agus itu Aji, menyiram pakai air keras, kan begitu. Itu kalau demi kemanusiaan berarti Anda yang disasar itu, yang jadi target adalah Aji. Dan Aji sekarang sudah di penjara. Artinya sudah selesai ini. Kalau Anda menjadi kuasa hukumnya Agus kok yang diserang Novi, berarti bukan demi kemanusiaan, tapi demi duit ya Pak Alvin. Meskipun Anda ngomong mau sekeras apapun, mau teriak-teriak apapun, mau pingsan lagi kayak waktu itu, kalau itu yang diserang adalah Novi, berarti bukan lagi kemanusiaan tetapi duit. Siramlah ke mata abang sendiri. Kok nyuruh Novi siram matanya pakai air keras demi dapetin 3M kau? Dia mau dapet 3M gampang. Bukan orang miskin pula dia. Daripada repot-repot nih bang yang ngasih 3M ke Novi, mending kasih ke Agus. Katanya peduli sama Agus. Jual lah mobil Mercy-nya buat berobat si Agus 3M-nya, ya ndak? Banyak cakap aja kau, banyak nuntut, nantang-nantang orang. Buktikan lah, cobalah, ya kan? Katanya kesehatan lebih penting dari uang. Makanya Novi bodoh kalau mau ngikutin apa kata kau. Demi 3M kau yang gak seberapa itu. Aduh udah ngelawak terus, lucu banget sih, lucu banget.
Waduh guys, masalahnya jadi kemana-mana gini ya. Alvin Lim loh sampai turun tangan. Terus katanya dia mau bawa Kapolri sama bawa pejabat. Pak Alvin, admin Gerindra aja udah lepas tangan. Karena kita udah capek Pak Alvin. Ini udah berbulan-bulan masalahnya gak kelar-kelar. Masalahnya itu orang ada aja gebrakannya. Pak Alvin ngikutin gak kasusnya yang tiba-tiba Agus bisa ngeliat? Pak Alvin tahu gak? Sumpah itu viral banget loh Pak Alvin. Jadi si Agus ini ya Pak Alvin ya, dari buta bisa ngeliat terus tiba-tiba buta lagi. Kita kan jadinya bingung Pak. Nah terus kan tadi Pak Alvin bilang tuh ngasih challenge ke Densu sama Novi, kalau berani nyiram air mata lagi, nyiram matanya pakai air keras bakal dikasih uang 3M. Gini aja deh Pak, mending 3M-nya kasih langsung aja ke si Agus biar dia diem. Hidup lo tuh dibawa ribet, ada yang gampang malah milih yang ribet. Daripada 3M dipakai buat nantangin Densu atau Tenovi untuk disiram, mendingan 3M-nya dipakai buat berobat tuh si Samiun. Lebih gampang bukan? Iya, ada yang simpel malah nyari yang ribet, ada yang mudah kok malah nyari yang ribut. Aneh. Emang nggak bisa nggak pakai ribut ya? Aduh, hobi bener cari keributan. Kenapa sih? Kalau udah penyakitan aja. Gak usah nambah penyakitnya orang. Kalau udah penyakitan ya udah penyakitan sendiri aja. Gak usah nambah penyakit ke orang lain. Aneh lu tuh aneh. Malah ngebuat tambah ribet sih. Aduh, macem-macem. Orang kalau menganggap dirinya pintar, seolah-olah yang lain dianggap lebih bodoh. Iya, jadinya kepinter, ujungnya keblinger. Iya, seseorang yang salah namun beramai-ramai, maka suka tidak suka akan dianggap benar meskipun salah. Namun orang benar apabila sendirian, meskipun benar akan dianggap salah. Yang paling berbahaya adalah sudah salah, beramai-ramai, banyak bacot pula, akan dianggap si paling benar. Dan yang lebih mengerikan adalah meskipun benar namun sendirian lalu diam, akan dianggap si paling salah. Rumusnya dari mana apabila membiarkan penyalahgunaan? Rumusnya dari mana? Rumus Pitagoras, hukum Newton, hingga hukum Charles Darwin pun tidak mengajarkan demikian. Apabila kita mengetahui ada penyalahgunaan lalu membiarkan, kita sama salahnya, bahkan berpotensi patut diduga akan memiliki konsekuensi hukum. Apalagi hal tersebut berada dalam naungan yayasan. Apabila membiarkan ada penyalahgunaan, namun tetap dibiarkan. Hai, masa kayak gitu aja kagak paham sih? Anda bilang yang menjadi biang kerok Densu dan Tenovi. Rasanya Anda tidak mengikuti dari awal, baru mengikuti di akhir cerita. Makanya kalau tidak mengerti, jangan belagak sok paling paham. Akhirnya sesat pikir. Kalau sudah sesat pikir, akan semakin tersesat. Apabila tidak ada Tenovi, apakah akan ada yang mengenal Samiun dan tragedinya? Apakah apabila tidak ada Densu dan podcastnya, apakah akan ada para donatur yang akan mendonasikan uangnya? Apakah orang-orang seperti itu bisa dianggap biang kerok? Wow, rasanya kedua orang tersebut memiliki hak untuk ngebacot dibandingkan Anda yang tidak memiliki andil apapun. Please, jangan merasa diri paling pintar, karena orang pintar tidak akan merasa dirinya pintar. Maka harus diingat, orang bodoh akan banyak berbicara untuk beranggap atau menganggap dirinya pintar. Padahal semakin banyak bicara, maka akan semakin terlihat bodoh. Karena orang pintar akan sedikit berbicara namun lebih banyak mendengar. Karena orang pintar tidak perlu membuktikan kepintarannya dengan ngebaca. Alright. Maka ingatlah baik-baik, yang paham akan hukum tidak hanya Anda ataupun Mang Abu. Ingat itu baik-baik. Yang menjadi pengacara ataupun advokat tidak hanya Anda dan Mang Abu. Ingat itu baik-baik. Alright. Ulala.